Kalau kalian berlibur ke Bali, pastikan Nusa Penida masuk ke dalam list kalian ya. Karena emang indah banget alamnya. Oke, jadi di video kali ini kita akan backpacker explore Nusa Penida tanpa open trip, lengkap dengan estimasi biaya dan waktunya. Nggak cuma sisi barat aja, sisi timur pun kita akan explore loh. Dan estimasi kita akan berlawanan dari kebanyakan orang explore di Nusa Penida. Apakah Nusa Penida akan sepi? Atau sama aja, rame banget dan macet seperti biasanya? Tonton sampai habis ya, karena kita juga akan berikan 5 tips agar explore kalian berjalan dengan lancar. Di video sebelumnya, kita sudah membahas destinasi pertama yaitu Gunung Agung. Untuk kalian yang belum nonton dan penasaran dengan cerita dan pesonanya, boleh diklik dulu tulisan yang ada di pojok kanan atas kalian. Jadi, destinasi kedua yang kita pilih adalah Nusa Penida. Sebuah wishlist yang akhirnya tercapai juga. Siapa sih yang nggak penasaran melihat langsung indahnya Nusa Penida seperti yang sering kita lihat di sosial media? Pastinya penasaran banget kan? Untuk menuju Nusa Penida, kita bisa menaiki fastboat dari Pantai Matahari Terbit Sanur. Kita kemarin memakai fastboat dari Semeru Hills dengan harga Rp80.000 per orangnya. Dermaga Sanur ini udah bagus banget loh. Kalian nggak perlu lagi deh berbasah-basahan untuk menaiki kapal seperti dahulu. Udah nggak akan basah lagi naik ke atas kapal jika kalian memakai sepatu dan pakaian panjang. Hehe. Kita berangkat dari Sanur pada pukul 1 siang, di mana kebanyakan orang, apalagi yang memakai open trip, itu biasanya berangkat pada pukul 8 pagi. Kalau kalian rombongan, diusahakan masuk ke kapal duluan ya, biar bisa dapat kursi duduk bareng-bareng, karena kalau kalian masuknya belakangan, pasti dapatnya misah-misah deh nanti. Di fastboat ini soalnya nggak menerapkan nomor kursi ya, jadi duduknya tuh cepet-cepetan gitu, rebutan. Selain itu, bagi yang mabuk laut, kita sarankan duduk di bagian belakang ya. Soalnya semakin ke depan, maka goncangannya akan semakin besar. Pada pukul 2:30 sore, akhirnya kita sampai di Nusa Penida. Dan kita berlabuh di dermaga Banjarnyu. Satu hal yang langsung kita notice adalah panas banget men. Ini mataharinya asli, hangat banget. Di Nusa Penida ini, kalian akan mengeluarkan uang sebesar Rp25.000 sebagai tiket masuk pulau ini ya. Di Nusa Penida, kita udah booking sewa motor untuk 1 kali 24 jam. Jadi dari dermaga ini, kita langsung memakai motor menuju penginapan. Untuk biayanya sendiri, kita dapat di harga Rp90.000 untuk motornya dan penginapannya sebesar Rp200.000 ya. For information guys, kalau kalian belum booking sewa motor, tenang aja. Karena sepanjang dermaga banyak kok warga lokal yang menawari jasa sewa motor. Jadi kalian nggak perlu bingung cari sewa kendaraan di mana. Setelah menaruh barang bawaan, makan, dan juga sholat, kita langsung bergegas berangkat menuju tujuan pertama, yaitu Kelingking Beach. Perjalanan menuju Kelingking Beach ini jelas dan bagus kok. Tidak banyak cabang jalan, jadi kecil kemungkinan untuk nyasar di perjalanan. Sepanjang jalan juga masih banyak sinyal, kecuali kalian sedang memasuki kawasan hutan ya. Nah, di situ tuh nggak ada sinyal. Hal pertama yang membuat kita kaget adalah ternyata Nusa Penida tuh macet. Karena jam 4 sore adalah waktu kepulangan bagi wisatawan one day trip, jadi jalanan tuh macet total, isinya mobil semua, parah. Ditambah jalan yang sempit, membuat tersendat deh di kedua arahnya. Lalu, hal kedua yang membuat kita kaget adalah ternyata Nusa Penida itu nggak cuma pantainya aja yang cakep, jalan menuju pantainya pun enak banget buat dinikmatin. Jalanan naik turun bukit, pemandangannya juga bagus banget, bukit-bukit berjajar. Yang kalau kita jalan tuh seakan bukit ini saling bergerak juga gitu loh di pandangan kita. Pokoknya ini di luar ekspektasi kita banget sih. Setelah 45 menit perjalanan, akhirnya kita sampai di Kelingking Beach. Kita tuh sengaja mengunjungi Kelingking Beach pada sore hari karena rundown open trip itu kebanyakan sore hari pasti sudah menuju perjalanan pulang. Jadi ekspektasi kita Kelingking Beach harusnya sepi lah ya. Ditambah sunset di Kelingking Beach ini juga bagus banget. Untuk biayanya di sini kalian hanya perlu membayar parkir sebesar Rp5.000 aja ya. Dan emang bener sih, bagus banget view Kelingking Beach ini. Selama ini cuma bisa lihat di sosial media aja dan sekarang bisa melihat langsung tuh. Beda banget feel-nya, terasa megah dan kagum banget gitu loh. Setelah take foto dan video, pada pukul 5:30 sore, kita memutuskan untuk turun ke bawah. Karena melihat ke bawah tuh menggiurkan banget gitu loh. Kayak asik banget gitu orang-orang pada main air dan pasir di bawah. Jadi kita putuskan menikmati sunset di bawah aja. Perjalanan turun ke bawah tuh memakan waktu 50 menit karena lumayan terhendat. By the way, trek turun ini sangat amat curam ya guys. Jarak pijak juga nggak beraturan. Ada yang deket, ada yang jauh banget,
ada yang perlu pakai tali juga buat turunnya, dan yang kita pijak itu adalah batu yang cukup tajam. Nggak sedikit orang yang pas-pasan sama kita, itu kakinya luka-luka. Jadi pikir matang-matang ya guys kalau mau turun, apalagi jika kalian membawa keluarga. Tips pertama dari kita adalah gunakan sepatu yang nyaman jika ingin turun ke bawah. Sesampainya di bawah, sunset sepertinya sudah memulai pertunjukannya. Kita pun langsung menikmati sunset dibarengi dengan bermain air ombak. Tips kedua dari kita adalah, kalau kalian ingin turun, pastikan membawa bekal air yang cukup. Jangan sekali-kali deh kalian beli air di bawah, asli. Jangan, karena harganya yang amat sangat tidak wajar. Setelah langit mulai berubah menjadi gelap, kita pun bergegas kembali ke atas. Di sini kita tuh kloter terakhir yang naik ke atas loh, karena kita kemarin emang sengaja mau menikmati sunset sampai habis. Dan juga kita prepare membawa headlamp tentunya. Kalau kalian nggak membawa headlamp, jangan sampai deh kalian kena gelap saat di trek menuju ke atas ya. Dan ini adalah tips ketiga dari kita, karena gelapnya tuh bener-bener gelap banget, kayak meremin mata, nggak kelihatan apa-apa sama sekali. Udah gitu jalur yang terjal dan sulit memaksa kita untuk memakai dua tangan agar bisa naik ke atas. Sekitar pukul 8 lewat 20 menit, kita pun kembali ke penginapan untuk mandi, makan, dan beristirahat. Karena besok pagi-pagi sekali kita akan lanjut explore lagi. Niat hati ingin menikmati sunrise di Diamond Beach, tapi apa daya, setelah mendaki Gunung Agung dan trekking turun ke Kelingking Beach, badan dan kaki nggak bisa bohong deh, butuh istirahat. Jadinya kita mulai perjalanan menuju Diamond Beach itu pada pukul setengah 7 pagi. Jarak dari penginapan ke Diamond Beach ini lumayan jauh, memakan waktu 1 jam 15 menit kurang lebih. Perjalanan kali ini kita melewati sisi bagian utara Pulau Nusa Penida ya guys, yang pastinya tuh memberikan hal berbeda banget sih dibanding perjalanan menuju Kelingking Beach kemarin. Dan hal ketiga yang membuat kita kaget adalah kita melewati kawasan perbukitan yang dinginnya tuh kayak di puncak Bogor. Ini di luar ekspektasi kita banget sih. Kita di pulau kan, mau main ke pantai nih, terus pakai baju pantai dan celana pendek. Loh kok ngelewatin jalanan dingin dong? Warga sekitar aja tuh memakai celana training dan baju lengan panjang ketika beraktivitas. Dan kita seperti ini. Tapi ini juga disebabkan karena pagi hari itu kondisinya mendung dan juga sehabis hujan ya. Pukul 8 pagi kita sampai di Diamond Beach. Tiket masuk Diamond Beach ini sebesar Rp35.000 per orangnya ya, dan Rp5.000 untuk parkir motor. Harga Rp35.000 ini udah termasuk dengan Atuh Beach, karena kedua destinasi ini tuh samping-sampingan, jadi pintu masuknya sama. Di sini kalian akan mendapatkan air mineral kecil ya guys. For your information, kita tuh udah beli air mineral yang gede 2 botol, karena pengalaman di Kelingking Beach kemarin kan. Niat hati ingin prepare nih buat trip hari kedua ini. Ternyata kita malah dapet air dong. Jadi kayak nimbun air malahan. Emang paling bener sih, kesini tuh pada pagi hari, enak banget, sepi tempatnya. Jadi kalian bisa puas banget menikmati suasana di Diamond Beach pada pagi itu. Dan ini adalah tips keempat dari kita. Datanglah pagi hari agar kalian puas eksplor menikmati tempat tujuan kalian. Oke? Lalu pada pukul 8:40 kita bergegas lanjut ke destinasi selanjutnya, yaitu Rumah Pohon. Menuju Rumah Pohon ini hanya perlu waktu 10 menit aja, dan ketika sampai kita akan membayar parkir motor sebesar Rp5.000. Lalu masuk ke kawasan wisata ini membayar Rp20.000 per orangnya. Tapi ternyata nggak cukup sampai di sini aja guys. Untuk dapat foto dan menikmati indahnya Rumah Pohon, kalian harus bayar lagi Rp75.000 per orangnya loh. Ini masuk ke hal keempat yang membuat kita kaget sih di trip ini. Karena, wow, banyak banget dong uang yang harus kita keluarin. Totalnya tuh 100.000. Setelah selesai membayar, kita lanjut deh menuju Rumah Pohon. Menuju Rumah Pohon ini, kalian harus jalan dulu kurang lebih 15 menit menuruni tangga. Tangga lagi dong. Kaki kita tuh udah sangat menolak dengan yang namanya tangga. Karena udah capek banget. Suasana di Rumah Pohon kemarin sama seperti di Diamond Beach, yang kondisinya tuh masih sepi, jadi enak banget buat puas-puasin menikmatinya. Di Rumah Pohon ini ternyata ada penjaga yang merangkap menjadi fotografer dan videografer. Jadi, kalian hanya perlu memberikan HP kalian, dan kalian akan diarahkan nih, harus bagaimana, gayanya seperti apa yang bagus, terus hadapnya harus kemana, dan lain-lainnya. Ini adalah poin positif dari mahalnya biaya yang dikeluarkan. Setelah melihat hasil jepretan dan rekaman yang diambil oleh penjaganya, wow, bagus dong, seketika menjadi worth it biaya yang dikeluarkan. Tapi, nggak tahu deh, kalau kondisi rame dan yang jaga bukan orang yang sama kayak kita kemarin. Karena ketika sepi bebas kan, mau tag berapa kali pun, ya nggak apa-apa.
Tapi kalau rame, pastinya nggak akan seleluasa seperti kita kemarin. Dan yang jaga kemarin tuh emang udah lihai banget sih, take foto dan videonya. Pukul 9.45 pagi, kita lanjut menuju destinasi selanjutnya yaitu Broken Beach dan Angel Billabong. Destinasi ini tuh berada di bagian barat Nusa Penida ya guys. Jadi, explore bagian timur kita sudahi sampai di sini saja. Dan kita akan beranjak menuju ke arah barat. Untuk sampai di Broken Beach, itu memakan waktu 1 jaman. Jalur yang kita lewati menuju Broken Beach ini adalah jalur tengah dan seperti biasa, kita pun disuguhi pemandangan yang berbeda dari sebelumnya dan ini tuh bagus banget. Sampainya di Broken Beach, kita disambut dengan jalan yang hancur, becek, dan macet karena kita sudah memasuki jadwal pasukan open trip. Di sini, kalian hanya mengeluarkan uang sebesar Rp5.000 aja ya untuk parkir motor. Dan benar aja, Broken Beach kemarin rame banget. Sebelumnya kita datang ke tempat yang sepi, lalu ini kita datang ke tempat yang rame banget, jadi kayak jomplang banget gitu feel-nya. Dan bagi kita, Broken Beach ini biasa aja sih. Mungkin karena sebelumnya dapat momen yang lebih bagus kali ya. Setelah melihat, take beberapa foto dan video Broken Beach, kita lanjut ke Angel Billabong yang satu lokasi wisata tempatnya. Dan inilah hal kelima yang membuat kita kaget, karena nggak sesuai ekspektasi banget. Di foto yang beredar itu bagus, airnya jernih, bisa berenang gitu kan. Tapi kemarin airnya itu sedikit keruh, udah gak bisa lagi turun untuk berenang. Dan terdapat pagar yang menurut kita, pagar ini tuh kayak terlalu ala kadarnya gitu loh. Jadi ganggu pemandangan sih menurut kita. Tips kelima dari kita, lebih baik menaruh Broken Beach di awal explore kalian, agar grafik kagum kalian mengenai Nusa Penida itu terus beranjak naik. Lalu sebenarnya destinasi selanjutnya itu adalah Crystal Bay Beach. Namun karena kita pagi tadi kesiangan, akhirnya kita putuskan buat kembali ke penginapan saja, agar tidak buru-buru mengejar speedboat kepulangan. Karena agenda kepulangan kita tuh sibuk banget, kita harus makan siang, check out penginapan, isi bensin motor, ngembaliin motor sewaan. Jadi, agar tidak terburu-buru, kita sudah explore Nusa Penida sampai di sini saja. Overall, destinasi-destinasi yang bagus dan terkenal juga udah kita datangin semua kok. Selanjutnya, untuk kepulangan, kita menaiki speedboat menuju Sanur pada pukul 3 sore dan sampai di dermaga Sanur pada pukul 4 sore. Informasi dan gambaran mengenai Nusa Penida udah kita kasih nih. Jadi kapan kalian explore Nusa Penida? Oke, sekian dari kita. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Like jika kalian suka dengan video ini, komen di bawah ya mau kita bahas estimasi apa lagi. Dan jangan lupa subscribe buat gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Kita pamit undur diri dan bye-bye.